Minggu ke-13 tahun A 2023. Tuntutan dan belas kasih Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan misi SVD Indonesia bersama saya Pater Agus Inyoman Murtika. Bagaimana kabar Anda semua? Saya berharap tetap sehat, bahagia, dan tetap bersemangat. Tuhan bersama kita. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita merenungkan Injil tentang kemartiran yang adalah bentuk nyata kesaksian iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan yang begitu mencintai kita, hari ini Yesus melalui Injilnya sekali lagi berbicara tentang tuntutan dan kewajiban yang harus kita lakukan. Tetapi jangan lupa tentang begitu besar belas kasih Allah. Segalanya untuk Tuhan, tetapi jangan lupa Dia begitu mengasihi kita. Segala yang Ia lakukan demi keselamatan kita. Amin. Amin. Nah, Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, tetapi di balik itu juga ada semacam tuntutan atau kewajiban yang harus kita lakukan. Dia yang mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku tidak layak menjadi muridku, tidak layak bagiku. Wah, tuntutan yang sangat berat kalau kita pikirkan secara manusiawi. Kalau hal ini sebatas relasi sebagai sahabat, iya, sungguh berat. Yesus bukan sahabat. Dia adalah Allah, sehingga Dia punya hak menuntut dari kita lebih dari yang dapat kita lakukan. Yang Yesus kehendaki dari kita agar setiap kita ikut salibnya dan mengikuti Dia. Dia yang tak memikul salibnya dan tidak mengikuti aku, dia tidak layak bagiku. Dengan memikul salib, inilah sesungguhnya kondisi untuk menemukan hidup yang sesungguhnya. Kasih Tuhan begitu besar dan meminta kita melakukannya. Dia yang memelihara hidupnya untuk dirinya sendiri akan kehilangan. Namun, Dia yang memelihara hidupnya karena aku, Ia akan memperolehnya berlipat ganda. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Paulus dalam bacaan kedua memberi pencerahan akan apa yang Yesus telah katakan. Baptisan itu bagaikan suatu kemartiran atau kematian kita. Kita dikubur bersama Yesus. Kematian ini sebagai sumber kehidupan baru. Supaya kita dapat memiliki hidup baru, kita harus mati bersama Kristus dan dibangkitkan oleh Allah. Bila kita mati bersama Kristus, kita percaya kita akan hidup bersama Dia. Kita mati oleh dosa dan kita hidup oleh Yesus. Wow, luar biasa ya. Nah, baptisan yang kita terima harus kita hidupi setiap hari dengan menjauhkan diri dari dosa. Mati dari dosa agar kita hidup oleh Yesus. Kita menjauhkan atau membuang segala bentuk egoisme. Kita cari apa yang dapat membuat Yesus bahagia, Yesus senang. Artinya menyenangkan hati Allah. Dia yang kehilangan hidup dengan membuang jauh-jauh egoisnya akan menemukan hidup yang sejati. Amin Bapak Ibu. Amin.
Yesus berkata, siapa yang menerima kalian, menerimaku. Dia yang menerimaku, menerima Bapa-Ku yang mengutus aku. Ketika kita menerima orang yang diutus Yesus, kita menerima Yesus, Allah sendiri. Siapa yang menerima nabi akan menerima upah nabi. Siapa yang menerima orang benar, dia akan menerima balasan sebagai orang benar. Dia yang memberikan seteguk air segar pada orang kecil, karena mereka adalah murid-murid Tuhan, dia tidak kehilangan balasan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang kita dengarkan dari mulut Yesus dalam bacaan pertama yang memberikan ilustrasi yang bagus. Seorang perempuan kaya dari Sunan melihat dalam diri Elisa sebagai seorang nabi, manusia nabi, utusan Allah. Dia menyambut nabi dengan penuh kasih. Dan dia mendapat balasan yang luar biasa dari Allah. Dia yang tak punya anak, akhirnya melalui kebaikan yang dia lakukan untuk nabi, dia akhirnya mendapat balasan nabi, yaitu kebaikan yang tulus yang ia lakukan, mendapat balasan dari Tuhan melalui nabi. Dia mendapatkan anak yang sebelumnya tidak mungkin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kebaikan yang tulus yang kita lakukan pada siapapun akan mendapat balasan dari Tuhan. Jangan mengharapkan Tuhan sendiri yang akan membalasnya dengan balasan yang berlimpah. Belas kasih Tuhan adalah belas kasih ilahi. Kita belajar dari Yesus berbelas kasih kepada siapapun. Meski seteguk air bagi orang yang tidak kita kenal, Tuhan sendiri yang akan membalasnya. Jangan takut berbuat kebaikan pada siapapun. Tuhan sendiri yang akan membalasnya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, berbuat kebaikan akan dibalas Tuhan dengan kebaikan. Nah, coba baca berulang kali, pahami, renungkan, dan coba terapkan dalam hidup sehari-hari. Ketika kita berbuat baik, kita tidak mengharapkan kebaikan, tetapi Tuhan sendiri yang akan membalasnya dengan kebaikan yang barangkali tidak terpikirkan oleh kita. Kita mendapatkan jauh lebih banyak daripada apa yang kita berikan. Nah, selamat merenungkan. Semoga Tuhan membuka pikiran hati kita. Dan semoga firman Tuhan yang kita renungkan sungguh-sungguh menjadikan kita yakin bahwa Tuhan senantiasa bersama kita. Amin. Saya Romo Agus Inyoman Murtike, SPD, Domus Batu, Malang. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Amin. Terima kasih.